Muhammad Jumat. Muhammad Jumat lahir di Kulon Progo, Yogyakarta pada 3 April 1964. Anak ke-8 dari 11 bersaudara ini adalah buah pasangan keluarga Abdul Jawad. Muhammad Jumat dibesarkan di sebuah desa yang berjarak 30 km dari Yogyakarta. Orang tuanya dahulu adalah seorang petani sekaligus pedagang di desanya. Pendidikan diawali dari Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal, kemudian melanjutkan ke SD Muhammadiyah Wirobrajan 3, Yogyakarta. Setamat sekolah dasar, Jumat kecil melanjutkan ke SMP Negeri 7 Yogyakarta, kemudian ke SMA Negeri Tirto Nirmolo yang sekarang berubah menjadi SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, Yogyakarta. Jenjang pendidikan tinggi ia lanjutkan di Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta dan pendidikan pasca sarjana di Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta pada jurusan Ilmu Administrasi. Setelah lulus dari perguruan tinggi jenjang kedokteran hewan, pria berkulit sawo matang ini tidak seperti rekan-rekan pada umumnya yang langsung mencari pekerjaan. Namun ia putuskan untuk terlebih dahulu membantu perekonomian keluarga dengan berdagang melanjutkan profesi orang tuanya. Setelah 1 tahun membantu keluarga, Muhammad Jumat kemudian menerima tawaran dari Balai Karantina Kehewanan Wilayah 4 Denpasar untuk menjalani proses menjadi calon pegawai negeri sipil. Tepat pada 1 Maret 1991, pria yang dibesarkan oleh keluarga yang selalu menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan religius, resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil di Pulau Dewata. Karena kebutuhan organisasi, pada tahun 1992, Muhammad Jumat kemudian dialih tugaskan ke kantor Stasiun Karantina Kehewanan Kupang, tepatnya di Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbekal didikan kemandirian dan disiplin sejak kecil, pria yang saat ini dikaruniai 3 orang putri ini sangat mudah beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Jarak tempuh yang cukup jauh, sarana dan prasarana yang minim tak membuatnya lemah, namun justru lebih memacunya untuk terus berprestasi. Terbukti hanya dalam waktu 8 bulan saja bertugas di Pulau Karang tersebut, ia kemudian dipercaya menjadi PLT Kepala Stasiun Karantina Kehewanan Dili Timor Timur. Pada tahun 1993 definitif bertugas di Stasiun Karantina Hewan Rio Flores dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Kemudian pada tahun 2002, Muhammad Jumat diamanahi menjadi Kepala Stasiun Karantina Hewan Kelas 2 ND. Tepat pada tahun 2004, Muhammad Jumat kemudian mendapatkan promosi jabatan di Balai Besar Karantina Hewan Soekarno-Hatta, Jakarta sebagai Kepala Seksi Pengawasan. Sedangkan pada tahun 2008, ia menduduki jabatan di Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Dalam kurun waktu 5 tahun di tempat tersebut, berbagai jabatan sempat ia jalani, diantaranya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Operasional Karantina Hewan, Kepala Bidang Karantina Hewan, serta Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan. Setelah selama ini mengabdikan diri di kantor unit pelaksana teknis, pada tahun 2013, Muhammad Jumat dipindah tugaskan ke kantor pusat Badan Karantina Pertanian sebagai Kepala Bidang Karantina Hewan Hidup, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Berbagai prestasi yang telah ia torehkan saat bertugas di kantor pusat diantaranya berhasil menyusun kuarantin protokol sapi impor asal Australia, dan menyusun kajian analisis dampak lingkungan atau AMDAL Pulau Karantina yang berlokasi di Pulau Naduk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Tepat pada bulan Juli tahun 2017, Muhammad Jumat dipercaya untuk memimpin Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung.
Di bumi Ruwajurai ini segudang prestasi telah ia torehkan. Di antaranya menerapkan ISO terintegrasi atau sistem manajemen terintegrasi dan berbagai inovasi untuk kemudahan layanan perkarantinaan. Pada tahun 2019, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB sebagai pelopor perubahan pembangunan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi atau WBK tingkat nasional. Tepat pada awal bulan Mei tahun 2022, Muhammad Jumat mengakhiri masa jabatannya sebagai aparatur sipil negara. 31 tahun mengabdi untuk negeri. Pesan beliau, perjuangkan terus cita-citamu, karena perjuanganmu hari ini akan menjadi penguatmu nanti. Lelahmu hari ini akan menjadi kebanggaanmu di esok hari. Dan pedihmu kali ini akan membuahkan nikmatnya kebahagiaan di masa depan. Selamat memasuki masa purna bakti Bapak Muhammad Jumat. Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap berbahagia bersama keluarga tercinta. Perpisahan bukan berarti berhenti menyatukan hati. Semoga tali silaturahmi ini akan terus terjaga. Salam sehat dan tetap produktif untuk karya selanjutnya. Salam dari kami, seluruh keluarga besar Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung.